kita tegang, kita takut gitu, kita worry, kita nervous, kita perlu trik dan strategi. Nanti kamu begini ya, nanti kamu begini, nanti kalau aku bilang begini, kamu begini, kamu begini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Romian di Jerman. Oke guys, hari ini aku akan sharing ke kalian bagaimana proses aku pada saat praksis besu. Anyway, aku saat ini masih sedang praktek gitu ya, masih praktek di Altenheim di Panti Jompo. Dan aku mendapat jadwal praksis besu itu di hari Jumat yang lalu. Praksis besu itu kalau di Indonesia kan bisa dibilang seperti kunjungan praktek. Nah, jadi kita sedang praktek di satu tempat. Nanti akan ada guru atau perwakilan dari sekolah yang mengunjungi kita, yang menilai kita bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Pada saat itu akan ada penilaian. Jadi di hari Jumat yang lalu aku sudah selesai kunjungan praktek ya, dan aku akan sharing ke kalian apa aja sih yang harus dipersiapkan pada saat praksis besu atau kunjungan praktek gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang akan mengambil Ausbildung keperawatan atau yang sedang Ausbildung keperawatan. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Aku sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Nah, jadi proses praksis besu itu yang pertama sekali pastikan kita sudah mendapatkan jadwal dari sekolah kapan kita akan melakukan praksis besu atau kunjungan praktek ini. Yang kedua, kita harus menghubungi guru kita yang akan mengunjungi kita nanti. Kita kasih tahu alamat tempat kita praktek di mana, di lantai berapa, di stasiun apa, dan di jam berapa. Itu sangat-sangat penting guys. Dan sebelum hari H, kalian harus ingatkan lagi pihak yang bersangkutan. Praktek besu ini aku sudah mempersiapkan semuanya guys. Aku udah ngomong ke Chefin atau atasan aku yang di tempat aku praktek, aku bilang aku ada jadwal praksis besu di tanggal sekian di jam sekian, kira-kira apa yang harus aku persiapkan. Itu sangat penting guys, supaya mereka kasih tahu kita apa yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan salah satunya adalah kita harus memilih salah satu pasien, siapa pasien yang akan kita minta untuk jadi bahan praktek kita istilahnya gitu ya. Jadi aku sudah memilih ada satu pasien yang aku rasa cocok. Nah guys, jadi kalau di praksis besu itu kita ada waktu, ada batasan waktu yang diberikan, contohnya dikasih waktu selama 90 menit. Jadi selama 90 menit itu usahakan kita jangan lewat dari waktu yang sudah ditentukan, karena itu ada penilaiannya juga. Jadi pentingnya kita memilih, mencari tahu pasien mana yang kira-kira pas gitu kan. Seperti aku saat ini praktek di Panti Jompo, jadi pasien-pasien aku itu sudah pasti orang-orang lansia. Jadi aku harus memilih, aku harus lihat kira-kira pasien mana yang tepat, pasien mana yang bisa diajak kerja sama istilahnya gitu ya, dalam proses praktek besuh ini. Jadi aku coba datangi satu pasien yang aku rasa ini cocok pasien ini dari segi waktu timer yang sudah ditentukan. Aku rasa pasien ini bisa gitu. Jadi aku datangin ke pasien aku ini, aku ngobrol, aku ajak ngomong, aku bilang aku ada termin tanggal sekian, guru aku akan datang dan ada penilaian, boleh nggak bantu aku untuk jadi pasien aku gitu. Dan untungnya pasien aku ini sangat mau diajak bekerja sama, sangat-sangat baik, sangat-sangat sabar juga gitu ya. Jadi aku rasa pas gitu, pada saat itu aku rasa dia ini pasien aku ini pas untuk aku jadikan bahan praktek istilahnya gitu. Jadi guys, kita perlu trik ya dalam praksis besu ini. Kita harus lihat pasien mana, jangan sampai kita memilih pasien yang benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi carilah pasien yang bisa diajak kerja sama, yang bisa membantu kita, dan dia juga masih bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi setelah aku mempersiapkan pasien aku sudah ngobrol dengan dia bahwa dia setuju dengan termin yang akan kita buat. Dan selanjutnya kita harus mencari tahu data informasi tentang pasien ini. Jadi nanti sebelum praktek itu dimulai,
Guru ini akan tanya ke kita tentang biodata daripada pasien kita, biografinya, terus diagnosanya apa, kira-kira apa aja yang dia bisa, apa yang tidak bisa, terus kepribadian dari pasien ini seperti apa, terus alat bantu apa yang dibutuhkan pasien ini, dan lain-lain. Jadi itu kayak informasi dari pasien, itu sangat-sangat diperlukan guys. Dan informasi keseluruhan yang dibutuhkan untuk pasien ini hanya kita dapatkan dari Pakraf. Jadi orang-orang yang sudah bekerja di tempat itu kita tanya, kita minta izin gitu. Dan kalian tahu di Jerman itu tidak sembarangan loh untuk meminta informasi. Jadi kita harus minta izin dulu ke pasiennya, atau mungkin kalau memungkinkan kita minta izin ke pihak keluarganya, karena tidak sembarangan guys, itu data informasi tidak sembarangan, jadi harus ada izinnya gitu ya, baik secara resmi ataupun enggak resmi gitu. Selanjutnya setelah aku udah dapat pasien, aku udah dapat data informasi, yang ketiga aku harus mempersiapkan semua yang aku butuhkan. Kira-kira untuk praktek aku butuh baju praktek aku, terus aku butuh perlengkapan prakteknya seperti handschuh itu sarung tangan, terus hand sanitizer aku butuh itu, dan semua keperluan saat aku praktek aku sudah persiapkan itu semuanya. Jadi guys, pada hari Jumat yang lalu aku sebenarnya sedikit nervous, aku sebenarnya deg-degan juga gitu ya. Jadi aku udah ngobrol ke pasien aku, malah pasien aku ini yang meyakinkan aku, keine Sorgen, keine Angst, jangan takut, jangan khawatir, semua akan berjalan dengan lancar. Jadi pasien aku ini sangat say thank you sama pasien aku karena emang bisa diajak kerja sama gitu ya. Aku udah kasih tahu dia duluan, nanti kamu begini ya, nanti kamu begini, nanti kalau aku bilang begini kamu begini, kamu begini. Jadi kita bikin strategi gitu guys, itu penting banget karena memang ada penilaian, kita akan dinilai pada saat praktik besuh ini atau kunjungan praktek ini. Nah, hari Jumat yang lalu guru aku datang gitu ya, terus aku kasih tahu informasi tentang pasien aku, bla 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 secara jelas ya, usahakan jelas informasinya. Aku kasih tahu juga kamar pasien aku ini di mana gitu. Lalu mulailah kita praktek, tok 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 gitu kan, Guten Morgen bla 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 bla, sampai semuanya finish, sampai semuanya selesai, dan syukurnya semua berjalan dengan lancar, dan pasien aku ini sangat bisa diajak kerjasama. Setelah proses praktek ini sudah selesai, aku dan guru aku pergi ke satu ruangan dan kita ngobrol di sana. Guru aku nanya, kira-kira dari kamu apa masukan-masukan dari kamu? Terus aku bilang kalau dari sisi aku sudah melakukan praktek ini sesuai dengan SOP, semuanya baik, lancar, dan menurut aku ya aman, aku bilang gitu kan. Lalu si guru aku kasih tahu, yes kamu melakukannya dengan sangat baik, tapi dia ngasih tahu ada kekurangan aku. Cara aku membersihkan pasien itu dari mana ke mana itu masih salah, ada beberapa case yang aku lakukan itu salah, dan guru itu harus mengasih tahu kita kira-kira apa kesalahan kita. Nah, guru aku kasih tahu masukan-masukannya, kekurangannya apa, kesalahannya apa, dan seharusnya seperti apa, itu guru wajib memberitahu. Dan dia bilang sejauh ini, dan dia bilang aku sudah melakukan yang terbaik tapi masih ada yang perlu diperbaiki, dan nilai akan masuk nanti ya, bukan pada saat itu nanti. Dengan praktek ini itu ada penilaian, so kita butuh trik dan strategi. Mungkin kalau setiap hari kita udah tahu ya cara kerja kita seperti apa gitu kan, dan kalau pada saat praktek guys itu berbeda. Kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan SOP, pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer, cara penggunaannya. Dan pada saat aku melakukan praktik besu itu yang aku ingat ya, pada saat itu yang dinilai adalah satu, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien ya, itu penting banget.
Apakah kita berkomunikasi dengan pasien? Apakah pada saat kita mau melakukan ini kita kasih tahu pasien? Kita harus ada komunikasi. Harus komunikasi guys. Itu penilaian salah satu. Yang kedua adalah tentang higienis. Higienis bener-bener semua itu dinilai, apakah kita menggunakan sarung tangan, hand sanitizer, apakah kita mengganti sarung tangan kita, apakah kita menggunakan hand sanitizer ini cuma sekali atau beberapa kali, terus bagaimana cara kita melakukan praktek ini, kayak contohnya kita membersihkan pasien, badan pasien apakah benar dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu guys sangat-sangat diperhatikan. Jadi kalian harus memperhatikan bagaimana kalian bisa nonton di YouTube atau tanya teman-teman kalian yang sudah praktek, kira-kira dari mana ya kalau membersihkan pasien di bagian intim brief itu dari mana, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu perlu banget tips itu, cara-cara itu. Dan selanjutnya juga bagaimana kita apakah kita nervous gitu ya, bagaimana kita melakukan praktek, apakah kita nervous, apakah kita kaku, apakah kita santai gitu. Karena memang faktanya pada saat praksis besuh itu banyak banget yang nervous, termasuk aku gitu, nervous gitu. Padahal sebenarnya secara keseluruhan, secara keseharian kita udah tahu ya cara kerjanya seperti apa, pekerjaannya juga rutinitasnya seperti itu aja gitu kalau di panti jompo. Tapi kenapa pada saat praksis besuh itu kita tegang, kita takut gitu, kita worry, kita nervous gitu. Tapi itu hal yang normal guys, hal yang sangat-sangat normal. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan praktek, kita perlu trik dan strategi ya, supaya kita mendapatkan nilai yang memuaskan pastinya gitu. Cari pasien yang bisa diajak kerjasama. So guys, semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian yang akan melakukan praktek besuhan. Thank you for watching. See you in my next videos. Ciao.